coaching sama Bu Ismi, saya ingin ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih nantinya Bu ya. Iya. Yang sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah nanti yang Ibu sampaikan sebagai coach itu sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah nantinya pertanyaannya berbobot, kemudian apakah juga nanti ada mendengarkan aktif dari coachnya ya Bu ya, kepada coachingnya. Nah sebelum acara coachingnya dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya boleh sih. Iya. Ini Bu, yang pertama itu kompetensi apa yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ya Bu dari sisi coaching nanti di bisnis? Iya Bu. Tentunya berdasarkan kompetensi sebagai seorang coach ya Bu ya. Ada 3 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oh iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu utarakan tadi, kira-kira Bu, mana yang ingin lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Untuk sesi coaching kali ini sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi yang kedua Ibu, yaitu kompetensi sebagai pendengar yang aktif ya. Jadi pada saat saya memberikan kesadaran penuh nantinya akan tercipta pada saat saya mendengarkan aktif psikologi saya, kemudian tentunya saya akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam sesi coaching nantinya setelah saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh psikologi saya itu. Baik sekali ya Bu. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan dari itu semua? Tentunya nanti pada saat psikologi saya menyampaikan apa yang ia hadapi, tentunya mungkin permasalahan, mungkin kendala atau tantangan yang dia hadapi, entah itu di sekolah, entah di pembelajaran dia. Tentunya indikator salah satunya itu adalah psikologi saya nantinya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik sekali ya Bu ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya apa yang Bu harapkan ya Bu ya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya Bu setelah Ibu selesai coaching bersama Ibu sendiri ya Bu ya. Terima kasih Bu Sofia. Terima kasih Bu. Oke Bu Ismi, berdasarkan tantangan yang tadi Ibu sampaikan, nah apa yang sebenarnya ingin Ibu capai pada sesi coaching hari ini? Iya, pada sesi coaching kali ini saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin nanti Ibu bisa memberikan gambaran-gambaran kepada saya atau cara-cara bagaimana nanti supaya saya bisa manajemen waktu tadi supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ukuran ketercapaian Ibu nanti tentunya bagaimana Ibu mendapatkan ini tadi ya Bu ya, gambaran-gambaran untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih sama Ibu Ismi, apa kira-kira penyebab mendasar yang membuat Ibu begitu kesulitan dalam memanajemen waktu? Iya, yang jelas banyaknya aktivitas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan yang harus selesai gitu. Kemudian dan walaupun meskipun sudah ada teman, ada sebagian kegiatan yang bersama teman, tapi lebih ke dominasi ke saya gitu kan. Jadi ketika saya sakit gitu, ketika saya sudah tidak bisa tidak maksimal lagi, tetap semuanya terkendala. Jadi semua jadi mundur semua, reschedule semua gitu. Schedule ya Bu. Iya. Saya juga memahami bagaimana perasaan Ibu, bagaimana kondisi Ibu, saya begitu paham ya Bu ya. Nah, dan pada akhirnya pada saat Ibu melakukan reschedule dan segala macam itu, akhirnya pekerjaan Ibu bagaimana? Ya tentu saja yang harus selesai hari itu ya mau tidak mau harus dikejar hari itu dengan mengalahkan semua kesakitan, rasa sakit itu. Tapi pada akhirnya semua selesai kan ya? Iya, pada akhirnya semua selesai, tapi tetap di kitanya kan drop ya, kitanya semakin menurun, jadi tetap untuk selanjutnya tetap tidak maksimal gitu. Iya.
Jadi bagaimana perasaan ibu pada saat ibu melakukan atau mengatasi dari tantangan-tantangan ibu? Bagaimana perasaan ibu? Rasanya tuh campur aduk ya, campur aduk. Di satu sisi saya ingin pekerjaan selesai, di sisi lain apa, kondisi tubuh tidak memungkinkan gitu. Jadi tapi mau tidak mau ya tetap harus diselesaikan gitu dengan mengalahkan rasa sakit tadi. Ya, luar biasa sekali ibu Ismi. Saya pribadi bu mendoakan semoga ibu Ismi selalu sehat sehingga badan ibu fit, sehingga semua pekerjaan ibu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu, kemudian lagi tidak tertunda ya bu ya. Mungkin pekerjaan hari ini tertunda dilakukan besok, nah pekerjaan besok akan menumpuk dan berikutnya, Iya. dan hal itu tidak akan eh, mengurangi pekerjaan ibu sebenarnya ya bu ya. Nah Bu Ismi, apa ada hal lain yang mungkin yang ingin ibu sampaikan selain yang disampaikan ibu tadi? Untuk sementara sih permasalahan pokoknya adalah itu, utamanya adalah itu ya. Karena kalau berkaitan dengan kalau karena manajemen waktu itu terkendala, semuanya terkendala, termasuk kita tidak fokus juga untuk melaksanakan pekerjaan kita gitu. Luar biasa sekali tantangan ibu ya bu ya. Eh, Soal permasalahan itu dengan diri sendiri ya bu Diri ya, sendiri ya, Ya. diri sendiri. bukan dari orang lain ya Bukan bu ya. dari orang lain. Jadi dari permasalahan-permasalahan ibu yang ibu sampaikan, tantangan-tantangan ibu yang ibu sampaikan tadi, kira-kira apa ibu punya rencana nih untuk mengatasinya gitu? Ya, rencana saya itu yang pertama pasti ingin menjaga stamina ya, menjaga kesehatan. Mungkin nanti saya akan nambah minum vitamin gitu ya. Cukup tidur meskipun waktu tidak cukup juga gitu ya. Kemudian mungkin membuat schedule kali ya, membuat schedule rutin yang memang benar-benar schedule itu eh, apa namanya ya, fix gitu ya, dan juga meminta bantuan teman mungkin ya. Luar biasa sekali Bu. Rencana-rencana yang ibu sampaikan tadi sudah terstruktur, dan saya rasa itu juga merupakan apa ya, solusi yang sudah luar biasa, tapi untuk pelaksanaannya, nah itu Pelaksanaannya, mungkin yang ya. lebih sulit ya Bu ya. Sulit ya. Nah untuk berikutnya saya ingin bertanya lagi dengan ibu, kira-kira setelah ibu membuat rencana nih, pastinya ibu melaksanakannya, kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana ibu tadi? Ya, komitmen saya tentunya saya ingin konsisten ya. Saya ingin konsisten melaksanakan apa tadi, kegiatan saya tadi sesuai schedule yang sudah saya buat gitu. Sebenarnya sebelumnya dulu sudah pernah gitu ya, sudah pernah membuat schedule seperti itu. Saya buat di stick note gitu, setiap tanggal hari itu apa kegiatannya gitu, jam berapa harus selesai gitu. Cuman ya mungkin dalam pelaksanaannya itu karena ada lain suatu hal, jadi tidak apa namanya, tidak berjalan dengan baik gitu. Sesuai dengan yang Tidak sesuai diharapkan dengan ya, Bu, yang ya. diharapkan gitu. Mungkin seperti ini Bu Ismi, ibu sudah membuat schedule, nah kemudian ibu juga sudah minum vitamin kesehatan ibu dan segala macamnya. Mungkinkah kira-kira ibu membutuhkan seseorang gitu Bu untuk menjadi pengingat ibu mungkin gitu? Iya, tentu saya butuh sekali seperti dengan dilaksanakan coaching ini, tentunya saya juga nantinya akan ingat, oh iya saya ingat ini ya, pernah melakukan coaching dan saya ingin menerapkan konsistensi dengan buat schedule tadi, melaksanakan tugas sesuai schedule. Terus saya juga akan mempererat kolaborasi dengan tim ya. Mungkin saya akan membagi tugas-tugas tim itu lebih merata. Iya, gitu. Jadi terus mungkin ada teman juga yang bisa mengingatkan saya, menjadi pengingat untuk melaksanakan tugas apa yang belum Apalagi yang akan dikerjakan, apalagi yang dilakukan. dilakukan, apalagi. Luar biasa sekali Bu Ismi. Dari komitmen tadi, pastinya Bu Ismi ini punya tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Saya ingin konsisten dalam melaksanakan itu tadi. Gitu. Itu saja. Karena selama ini konsisten itu yang agak sulit ya, iya. Sulit untuk dilakukan.
memang kita buat rencana ya Bu ya, rencana ini sudah dilaksanakan mungkin 1 kali 2 kali. Nah untuk berikutnya yang konsisten ini yang agak lebih sulit gitu ya. Iya Jadi betul. karena itu ibu butuhkan seorang mungkin, entah itu teman sejawat ya Bu ya, entah itu mungkin alarm HP Alarm, bisa ya. jadi ya Bu Bisa ya, jadi, untuk ya. mengingat waktu schedule-nya apalagi. Iya iya iya. Schedule-nya Sekarang lebih canggih ya Bu ya. Iya benar. Gitu, cepat pakai alarm. Terima kasih Bu, semoga komitmen Ibu, kemudian rencana aksi dan komitmen serta tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar, bisa Ibu lakukan dengan konsisten dan terus berkesinambungan ya Bu ya, bukan hanya setelah ini saja gitu. Ya, terima kasih Ibu. Benar sekali kan, sesi coaching ini memang saya tunggu-tunggu kan. Ternyata saya mendapatkan solusi dari apa yang saya pikir berat ini mungkin akan saya lakukan. Ya. Ternyata saya menemukan ternyata harus ada pendamping, harus ada tim, harus ada orang yang lebih ini, harus pakai teknologi lagi untuk mengingatkan. Benar sekali Bu. Jadi memang bantuan dari luar itu juga kita butuhkan. Iya betul. Dan alhamdulillah Ibu juga sudah menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan Ibu pada sesi coaching ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah mempercayakan saya sebagai coach Ibu, dan saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah sesi coaching ini. Ya, saya senang sekali ya. Tidak terduga gitu, tidak terduga ternyata yang tadinya saya hanya memikirkan ini harus buat schedule, ternyata itu kan tidak bisa konsisten tanpa bantuan orang lain gitu. Saya menemukan ada cara lagi yang lebih ini lagi dengan menggunakan teknologi lebih canggih lagi gitu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya. Semoga Ibu bisa melakukan dengan baik, dan juga di sesi-sesi berikutnya mungkin Ibu bisa melakukan coaching lagi bersama dengan saya, atau mungkin saya pun bisa menjadi coachingnya Ibu. Saya terima kasih sekali atas waktunya. Ya, Bu, Alhamdulillah sama-sama. sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Baik Bu Sofi, saya Bu Sofi malah melakukan coaching sama Bu Ismi ya tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah Bu. Iya, bagaimana proses coachingnya tadi Bu? Luar biasa sekali, Bu Ismi sudah meluapkan semua isi hatinya, kemudian tantangannya, permasalahannya, dan alhamdulillah Bu Ismi sendiri menemukan solusi dari permasalahan dari Bu Ismi sampaikan. Dari proses coaching tadi Bu, kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu capai ini, atau apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching tadi Bu? Oke, tadi kan sudah saya sampaikan ya Bu ya, pada saat sebelum melakukan sesi coaching, indikatornya salah satunya saya bisa menggali potensi dari coach saya, yaitu Bu Ismi, untuk membantu beliau dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan dalam hal ini, dalam coaching ini, tentunya saya ingin menerapkan alur tirta Bu. Dan alhamdulillah selama proses sesi coaching tadi, semua alur tirta itu sudah terlaksana dan terlihat dengan berjalan ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu Sofi ya. Jadi yang saya amati tadi juga saat Bu melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta yang baik. Saya juga sudah mendengar mengenai pencapaian dari si coachingnya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah fokus dari percakapan yang Ibu laksanakan tadi ya Bu ya. Nah untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan atau yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching tadi, dari si coaching ya. Untuk kedepannya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Jadi untuk kali ini kan saya ingin belajar menjadi pendengar aktif dan pendengar yang baik buat si coach saya. Mungkin ke depan saya ingin mengembangkan lagi kemampuan saya atau kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi dengan cara mendengarkan aktif, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, Iya. sehingga mendapatkan si coachingnya bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Akan
atas proses coachingnya tadi ya. Saya juga sudah melakukan observasi terhadap ibu. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sofia. Sama-sama Ibu. Ya, mari.